Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu dosen Agustriani Muzayana selaku dosen Kaidah Tafsir, semoga senantiasa Ibu dilancarkan rezekinya, dilancarkan urusannya, dan diberikan nikmat kesehatan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah Allah yang telah tidak akan hentinya memberikan kita nikmat yang berlimpah. Dan tak lupa juga kita kirimkan salawat menyertai salam kepada junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung saja, kali ini saya ingin membahas sedikit materi tentang fi'il dan isim. Fi'il, pengertian fi'il yakni kata yang menunjukkan arti kerja atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu. Nah, waktu tertentu di sini yaitu waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Nah, contohnya kata katabah artinya telah menulis, dan kata alimah yang artinya telah mengetahui. Dan juga fi'il belum bisa dikatakan kata kerja, tapi kata kerja sudah bisa dikatakan fi'il. Nah, contohnya ada di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Nah, yang artinya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika baik maka baik pula seluruh jasadnya, jika rusak maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Nah, makna kata yang perlu kita garis bawahi di sini yakni kata sholaha, yang artinya telah baik, yang dimana sudah berbentuk fi'il tetapi kedudukannya sebagai kata sifat. Nah, selanjutnya macam-macam fi'il. Yang pertama ada namanya fi'il madi, yang artinya kata kerja untuk masa lampau yang memiliki arti telah melakukan sesuatu. Nah, contohnya kata alimah yang artinya telah mengetahui. Terus contoh di dalam Al-Quran ada di surah Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum, yang artinya Allah mengetahui atau Allah telah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi iya, bisa juga tetapi Allah menerima tobatmu dan memaafkanmu. Selanjutnya namanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini artinya kata kerja yang memiliki arti sedang atau akan melakukan sesuatu. Contohnya kata ya'lamu yang artinya sedang mengetahui. Nah, contoh di dalam Al-Quran itu ada di surah Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya. Nah, selanjutnya ada namanya fi'il amr yang artinya kata kerja untuk perintah. Nah, contohnya itu kata i'lam yang artinya ketahuilah. Nah, contoh dalam Al-Quran ada di surah Al-Baqarah ayat 260 yang berbunyi, wa'lamu annallaha azizun hakim. Nah, yang artinya dan ketahuilah bahwa Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Pembahasan selanjutnya yakni tanda-tanda fi'il. Nah, tanda yang pertama itu didahului huruf qad. Nah, arti dari qad itu yakni sungguh. Contohnya ada di Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Nah, yang artinya sungguh beruntunglah
orang-orang beriman. Nah, makna kata aflaha di sini sudah merupakan fi'il karena didahului tadi huruf qad. Nah, selanjutnya tanda yang kedua yaitu didahului huruf sin yang artinya akan. Contohnya ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 142 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, sayaqulus sufaha'u minan nas, ila akhir ayat. Yang artinya orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, dan seterusnya. Nah, makna kata yaqulu di sini sudah pasti fi'il karena didahului huruf sin tadi, sayaqulu. Nah, itu. Selanjutnya tanda yang ketiga didahului huruf sofa. Nah, sofa di sini sama artinya dengan huruf sin tadi, tapi bedanya kata sofa di sini digunakan untuk jangka waktu yang lebih lama. Nah, contohnya itu ada di Quran surah At-Takasur ayat 3. Nah, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, kalla sawfa ta'lamun. Nah, yang artinya sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat dari perbuatanmu itu. Nah, maksud dari kata kelak di sini tidak dikatakan kapan ya, kapan. Dan dikatakan bilang apakah pada saat itu juga kita dapat akibat dari perbuatan kita, atau 1 bulan ke depan baru kita dapat, atau 2 tahun ke depan, atau satu tahun ke depan. Di situ tidak menentu waktunya. Jadi itulah maksud dari kata sofa, digunakan untuk waktu yang lebih lama. Nah, selanjutnya diakhiri dengan huruf ta ta'nis. Huruf ta ta'nis di sini tidak memiliki arti khusus. Nah, hanya saja huruf tambahan, dan juga huruf ta ta'nis merupakan ciri fi'il madi yang berdomir hiya. Nah, contohnya ada di Quran surah An-Naml ayat 18 yang berbunyi qalat namlatu ya ayyuhan namlu dakhulu masakinukum. Kata qalat yang diakhiri huruf ta yang berharakat sukun atau ta ta'nis, nah itu sudah pasti fi'il karena qalat. Nah, di akhir itu ada huruf itu tadi, ta ta'nis. Nah, itu ciri dari atau tanda-tanda dari fi'il. Selanjutnya kita ke isim. Nah, pengertian dari isim yaitu bisa diartikan dinamakan, bisa juga diartikan sebagai nama, bisa juga diartikan sebagai kata benda. Sedangkan menurut ahli nahwu atau menurut ilmu nahwu, kata atau pengertian dari isim ini adalah al-ismu huwa kalimatu dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam tuqtaran bizamanin wad'an. Nah, yang artinya isim adalah kata yang menunjukkan pada makna tersendiri dan tidak disertai dengan urutan waktu. Nah, gitu. Contohnya kata kitabun yang artinya buku, dan juga aliyun yang artinya Ali, atau itu sebagai kata orang. Nah, ada beberapa ciri dari isim juga, yaitu ada 3. Sebenarnya ada banyak ciri isim, tapi kali ini saya membahas 3 saja. Yaitu contoh yang pertama Zaid, yang artinya Zaid. Nah, itu sudah termasuk isim alam karena nama orang. Selanjutnya kata hada yang artinya ini, itu sudah termasuk isim isyarah atau kata tunjuk. Selanjutnya kata ana yang artinya saya, itu sudah termasuk isim domir, kata ganti. Selanjutnya tanda-tanda isim. Yang pertama yaitu
didahului alif lam. Jadi semua bahasa Arab yang didahului alif lam maka itu sudah pasti isim. Contohnya yakni al-kitabu, al-masjidu, al-Qur'anu, dan seterusnya. Contoh yang kedua atau tanda isim yang kedua yakni at-tanwin. Tanwin. Jadi semua bahasa Arab yang bertanwin baik fathatain, dammatain, kasratain maka itu sudah termasuk isim. Contohnya qalamun, babun, kursiyun, dan seterusnya. Selanjutnya tanda yang ketiga al-huruful khafdu atau didahului oleh huruf jar. Nah, huruf jar itu ada 9 yakni min, ila, an, ala, fi, rubba, al-ba'u, al-kafu, al-lamu. Nah, contohnya itu kali ini saya ingin membahas 2 kalimat saja, yaitu kalimat pertama minal masjidi. Kenapa isim? Karena itu tadi didahului oleh huruf jar. Selanjutnya kalimat yang kedua ilal baiti. Kenapa isim? Karena itu tadi didahului oleh huruf jar yaitu ilah. Gitu. Selanjutnya tanda yang terakhir yaitu al-khafdu, kasrah. Nah, kenapa kasrah? Karena itu tadi karena setelah dimasuki atau didahului oleh huruf jar, pasti kata setelah huruf jar itu pasti berharokat kasrah. Nah, kayak tadi minal masjidi, di. Nah, itu pasti kasrah setelahnya. Itulah dinamakan al-khafdu. Gitu. Mungkin cukup sekian dari saya, penjelasan singkat dari saya. Jika ada kesalahan dari perkataan saya atau ada kata-kata yang bertele-tele, mohon dimaafkan karena itu datangnya dari saya, karena kesempurnaan juga hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga jika ada yang bisa dipetik, mohon diamalkan, karena sesungguhnya amal yang baik itu amal yang disebarkan terus menerus. Gitu. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakannya, tapi jangan lihat siapa yang mengatakan. Syukron, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.